Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asy Nurhayati. Saya dari kelas Akuntansi Syariah 2A. Saya di sini akan menjelaskan penerapan GCG di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang. Konsep Good Corporate Governance mulai berkembang di Indonesia sejak tahun 1997 saat krisis ekonomi melanda kawasan Asia termasuk Indonesia. Namun pada tahun 1999 banyak negara yang mengalami pemulihan kecuali Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Bright bahwa salah satu akar penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan juga di berbagai negara Asia lainnya adalah buruknya pelaksanaan GCG atau tata kelola perusahaan di hampir semua perusahaan yang ada, baik perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah atau BUMN maupun yang dimiliki pihak swasta. Yang ke slide selanjutnya yaitu rumusan masalah. Kita di sini akan membahas yaitu nomor 1, bagaimana struktur GCG di Indonesia. 2, bagaimana karakteristik GCG di Indonesia. Yang ketiga, apa saja kendala dan faktor yang menyebabkan kegagalan diterapkannya GCG di Indonesia. Yang keempat, sebutkan mengenai kunci keberhasilan GCG di Indonesia. Yang C, tujuan pembahasan untuk mengetahui tentang struktur dan karakteristik yang diterapkan di Indonesia. Selain itu, memahami faktor-faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan yang diterapkan sebuah perusahaan di Indonesia. Pembahasan yaitu A. Struktur GCG di Indonesia, yaitu struktur kepemilikan saham dan struktur kepemilikan institusional. Struktur kepemilikan saham terdiri atas kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Kepemilikan manajerial terdiri oleh orang dalam perusahaan tersebut. Sebagai contoh, saat manajer mengambil bagian dalam struktur modal, berarti manajer tersebut berperan ganda sebagai manajer sekaligus pemegang saham di perusahaan. Kepemilikan institusional berarti saham yang dimiliki oleh publik atau investor seperti institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, kepemilikan institusi lain. Yang selanjutnya struktur modal. Struktur modal yaitu 1. Modal hutang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya 1. Hutang dapat memberikan prioritas baik dalam hal pendapatan maupun likuidasi kepada pemegangnya. 2. Mempunyai saat jatuh tempo yang pasti. 3. Dilindungi oleh isi perjanjian hutang jangka panjang atau dari segi resiko. Yang keempat, pemegang memperoleh pengembalian yang tetap atau kecuali pendapatan obligasi. Kekurangan modal hutang yaitu 1. Biaya hutang terbatas. Walaupun perusahaan memperoleh laba besar, jumlah bunga yang dibayarkan besarnya tetap. 2. Hasil yang diharapkan lebih rendah daripada saham biasa. 3. Tidak ada perubahan pengendalian atas perusahaan bila pembiayaan memakai hutang. Yang keempat, pembayaran bunga merupakan beban biaya yang dapat mengurangi pajak. Fleksibilitas atas struktur keuangan dapat dicapai dengan memasukkan peraturan penebusan dalam perjanjian obligasi. 2. Modal sendiri. Modal sendiri adalah dana jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan yang terdiri dari saham dan laba ditahan. Keuntungan menggunakan modal sendiri ada 2, yaitu 1. Punya kendali dalam perusahaan. 2. Tidak ada jatuh tempo. Struktur organ. Struktur organ yaitu meliputi rapat umum pemegang saham, 2. Dewan direksi, 3. Dewan komisaris. B. Karakteristik GCG Indonesia. 1. Pemerintah Indonesia masih kurang semangat dalam menerapkan tata kelola perusahaan karena pedoman di Indonesia masih bersifat sukarela sehingga tidak ada kewajiban untuk perusahaan di Indonesia untuk menerapkan tata kelola perusahaan. Yang kedua, pemerintah Indonesia memiliki kebijakan yang jelas dalam mendukung reformasi tata kelola perusahaan, di mana pemerintah mulai mendukung adanya tata kelola perusahaan melalui munculnya banyak peraturan-peraturan seperti Kode Tata Kelola Perusahaan sebagai pedoman perusahaan yang dikeluarkan oleh Bapepam LK untuk mulai menerapkan tata kelola perusahaan yang baik di perusahaan dengan cara mulai melaporkan tata kelola perusahaan. Yang ketiga, pengadilan di Indonesia tidak terlalu bagus dalam menangani kasus-kasus yang terjadi, begitu juga dengan surat-surat berharga. Yang keempat, berdasarkan Kode Tata Kelola menyatakan bahwa perusahaan harus memiliki hak yang sama dengan pemegang saham mayoritas maupun minoritas sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 82.
Yang kelima, dalam standar akuntansi yang berlaku Indonesia, laporan keuangan konsolidasi perlu diungkapkan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 4 tentang laporan keuangan konsolidasi. Yang keenam, perusahaan-perusahaan di Indonesia selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan para pemegang saham. Yang ketujuh, di Indonesia ketua direksi dengan CEO tidak dipisahkan. Pada umumnya, ketua direksi dan CEO dijabati oleh satu orang karena kebanyakan perusahaan menganggap CEO sudah seperti ketua direksi. Yang selanjutnya, faktor penyebab kegagalan GCG. 1. Faktor internal, faktor eksternal. Faktor internal menurut Jatmiko 2004 yaitu 1. Kurangnya komitmen dari pimpinan dan karyawan perusahaan. 2. Rendahnya tingkat pemahaman dari pimpinan dan karyawan perusahaan tentang prinsip-prinsip GCG. Yang ketiga, kurangnya panutan atau teladan yang diberikan oleh pimpinan. Yang keempat, belum adanya budaya perusahaan yang mendukung terwujudnya prinsip-prinsip GCG serta belum efektifnya sistem pengendalian internal. Yang kedua, faktor eksternal. Kendala eksternal dalam pelaksanaan GCG terkait dengan perangkat hukum, aturan, dan penegakan. Indonesia tidak kekurangan produk hukum. Secara implisit, ketentuan-ketentuan mengenai GCG telah ada tersebar dalam UU PT, Undang-Undang dan Peraturan Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal, dan lain-lain. Faktor penyebab kegagalan GCG, yaitu yang terakhir yang ketiga, berdasarkan struktur kepemilikan, perusahaan tidak dapat mewujudkan prinsip keadilan dengan baik karena pemegang saham yang terkonsentrasi pada seseorang atau sekelompok orang dapat menggunakan sumber daya perusahaan secara dominan sehingga dapat mengurangi nilai perusahaan. Selanjutnya, D. Kunci keberhasilan diterapkannya GCG. Yang pertama, negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten. Yang kedua, dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha. Yang ketiga, masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara objektif dan bertanggung jawab. Asas-asas GCG: 1. Transparansi, 2. Akuntabilitas, 3. Tanggung jawab, 4. Kemandirian, 5. Kesetaraan dan kewajaran. F. Contoh keberhasilan dan kegagalan. Nomor 1 yaitu keberhasilan. Pada tahun 2019, PT Garuda Indonesia telah melaksanakan evaluasi atau review penerapan GCG untuk tahun buku 2018 dengan asistensi oleh Max Consulting. Dalam evaluasi tersebut, perseroan mencapai skor 93.850 dari skor maksimum 100 atau 93,850% dengan predikat sangat baik. Yang kedua yaitu kegagalan. Pada tahun 2019 kemarin, PT Jiwasraya terjerat skandal finansial yang berakibat macetnya ekuitas perusahaan sehingga tidak mampu membayar kewajiban klaim polis JC Saving Plan. Kesimpulan dari materi yang disampaikan dari berbagai hasil penelitian lembaga independen menunjukkan bahwa pelaksanaan corporate governance di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya memiliki corporate culture sebagai inti dari corporate governance. Pemahaman tersebut membuka wawasan bahwa corporate kita belum dikelola secara benar atau dengan kata lain corporate kita belum menjalankan governance. Itu saja penyampaian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.